Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada santri virtual dimanapun Anda berada yang kami muliakan, marilah kita meneruskan pengajian fikih rutinitas pada malam hari ini. Liridho illahi ta'ala wali syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wali karomati awliya illah wali ma'unati ulama illah wa nakhusu khususan illa muallifi hadzal kitab wa muassisi hadzal ma'had waliman akhadha ilmahu syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku ana fasal swiji ngibarote fasal asbabut tayammumi utawi pira-pira sebabe tayammum iku salah satun ana telu. Endi rupane telu? Faqdul ma'i suwiji kasepen banyu, wal marodu lan loro, wal ihtiyaju lan butuh, ilaihi maring maun, lingatasi hayawanin krana ngelake hayawan, mukhtaromin kang den mulyakaken. Fasal menerangkan tentang sebab musabab diperbolehkannya bertayamum. Pada dasarnya bersesuci itu menggunakan air. Akan tetapi tidak semua tempat itu terdapat air. Maka dari itu syariat memberikan kemudahan dalam bersesuci sebagai pengganti daripada berwudu, yaitu tayamum dengan menggunakan debu. Sebab diperbolehkannya tayamum itu ada tiga. Yang pertama, dikarenakan memang sama sekali tidak menemukan air. Dan dalam hal ini, orang yang bertayamum itu harus bersungguh-sungguh dalam mencari air. Apabila orang yang bertayamum pada tempat yang buminya datar, maka cara pencarian sumber mata air haruslah mencari dari 4 penjuru, dari arah barat, timur, selatan, dan utara. Terlebih pada tempat-tempat banyak daun-daun yang hijau karena kemungkinan besar terdapat sumber mata air, dan tempat sarangnya berkumpulnya burung, itu juga kemungkinan besar terdapat sumber mata air. Apabila sama sekali tidak menemukan sumber mata air setelah bersungguh-sungguh dari 4 penjuru dengan keyakinan setelah dicari sampai begitu lama kok memang benar tidak adanya air, maka baginya diperbolehkan bertayamum sebagai pengganti wudu. Akan tetapi apabila orang yang bertayamum itu masih ada kemamangan, seperti mengucapkan kalau tidak salah di sana itu ada air, maka baginya wajib untuk mencari sumber mata air tersebut, walaupun toh setelah dicari ternyata tidak ada mata air. Dan apabila orang yang bertayamum di situ bertempatkan di pegunungan, maka dalam pencarian sumber mata air harus dengan mendaki pegunungan tersebut. Apabila tidak ada sumber mata air, baginya diperbolehkan melakukan tayamum. Yang kedua, wal marodu, sakit. Sakit yang mana apabila terkena air
entah itu sakit pada anggota tayamum, entah itu sakit pada anggota yang wudu. Seperti halnya di tangannya terdapat luka atau di kakinya terdapat luka, yang mana apabila terkena air, lukanya tidak kunjung sembuh. Bahkan bisa mencelakai dirinya, seperti tambah parah, dan juga bisa merenggut nyawanya. Maka dalam Islam diberi kemudahan untuk melakukan tayamum. Di sekelilingnya terdapat air, tapi dirinya tidak sanggup untuk menggunakan air. Tapi luka-luka yang terdapat pada anggota tubuh itu berdasarkan dari dokter yang memang ahli, yang mana dokter tersebut juga adil dan mengetahui syariat Islam. Maka dari itu apabila terdapat luka, akan tetapi tidak membahayakan bila luka tersebut itu terkena air, seperti halnya luka ringan, dan juga tidak menjadi madorot bagi dirinya dan anggota tubuhnya, maka ya tetap tidak diperbolehkan tayamum. Yang diperbolehkan tayamum apabila luka tersebut itu terkena air menjadi tambah parah dan hilangnya kemanfaatan anggota tubuh, bahkan bisa merenggut nyawa orang yang bertayamum. Juga termasuk sebab sakit yaitu sifat trauma. Seperti halnya seseorang pernah tenggelam dan apabila orang tersebut kok melihat air terus langsung trauma, baginya juga diperbolehkan untuk bertayamum. Dan diperbolehkan bertayamum apabila seperti orang yang apabila mencari air tetapi khawatir entah itu dengan dirinya atau dengan barang yang dimilikinya. Kalau mencari air ke sana, nanti harta bandaku akan dicuri orang. Atau juga kalau aku mencari air ke sana, kemungkinan di sana ada hewan buas yang akan menerkam saya. Nah, itu juga diperbolehkan untuk melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu. Karena sifatnya tayamum itu adalah sesuci yang darurat. Wal ihtiyaju ilaihi lingat hayawanin muhtaramin. Sebab diperbolehkan tayamum yang ketiga adalah adanya mata air akan tetapi sedikit. Dan di situ mata air tersebut juga dibutuhkan untuk minum atau menghilangkan hausnya hayawan yang dimuliakan. Seperti satu rombongan setelah kesana kemari tidak menemukan air. Bahkan ada salah satu yang menemukan air tapi mata airnya sedikit. Sementara dirinya juga merasa haus. Atau hayawan yang dinaikinya, taruh kata kuda, itu juga merasa haus. Maka baginya haram menggunakan air tersebut untuk berwudu, dikarenakan memuliakan hayawan yang dimuliakan itu lebih didahulukan. Ghairul muhtarami utawi sakliyane hayawan kang den mulyakaken iku sitatun onon nanem. Endi rupane nanem tarikus sholati suwiji wong kang tinggal salat. Wazani lan wong kang zina al muhsoni kang den reksa. Wal murtadu lan wong kang murtad. Wal kafiru lan wong kafir al harbiyu kang bangsa harbi. Wal kalbu lan asu al ngakuru kang galak. Wal khinziru lan celeng. Hayawan yang tidak dimuliakan
dalam artian apabila menemukan mata air sedikit, tetapi di situ ada hayawan yang tidak dimuliakan, walaupun toh merasa kehausan, baginya tetap diperbolehkan menggunakan air tersebut untuk berwudu. Karena hayawan-hayawan yang tidak dimuliakan itu tidaklah menjadi sebab diperbolehkannya tayamum. Hayawan yang tidak dimuliakan itu ada 6. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja. Itu tidak dimuliakan. Wazanil muhson, yang kedua kalinya orang yang berzina. Zina muhson adalah orang yang sudah berkeluarga tetapi melakukan selingkuh dengan seseorang yang mana orang tersebut juga sudah berkeluarga. Jadi antara lelaki dan perempuan sudah sama-sama berkeluarga. Itu zina muhson. Zina ghair muhson adalah zinanya orang yang belum berkeluarga. Zina ghair muhson itu masih dikategorikan hayawan yang dimuliakan. Wal murtad yang ketiga, orang yang keluar dari agama Islam. Wal kafirul harbi yang keempat, orang kafir harbi. Orang kafir harbi itu orang kafir yang memerangi agama Islam. Wal kalbu al ngakur, yang kelima, anjing yang buas, anjing alasan, anjing yang galak. Jadi anjing yang sudah lulut itu masih termasuk hayawan yang dimuliakan. Wal khinziru yang ketujuh adalah celeng atau babi. Keenam tersebut merupakan hayawan yang tidak dimuliakan, dan apabila kita dalam menemukan air sedikit kok ada salah satu di antara keenam hayawan tersebut, maka kita tetap wajib menggunakan air tersebut untuk berwudu. Demikian dari kami yang bisa saya sampaikan. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal minayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.